Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Diki Pranata. Saya dan kelompok pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas ERP dengan judul yang kami pilih adalah implementasi modul cuti karyawan pada platform open source. Nah, untuk presentasi sendiri akan kita bagi tiga. Yang pertama dilakukan oleh saya, yang kedua akan dilanjutkan oleh kawan saya Yola Zariat, dan yang terakhir akan ditutup oleh kawan saya Muhammad Irfan Hamid. Nah, untuk pembagian saya sendiri, saya akan menjelaskan di database, lalu sampai dengan input data karyawan. Dilanjutkan oleh Yola dan juga sampai ditutup dengan demo oleh Muhammad Irfan Hamid nanti. Oke, langsung masuk ke materi. Yang pertama itu mulai dari pembuatan database. Jadi pembuatan database sendiri dilakukan dengan cara langsung mengklik tombol manage database pada halaman login, lalu kemudian memilih tombol create database. Itu untuk membuat database baru. Setelah tombol diklik, nanti sistem akan menampilkan form untuk database-nya sendiri. Nah, untuk form sendiri kami mengisi sebagai berikut, diantaranya adalah mulai dari master password, lalu ada database name yang diisi dengan nilai ERP_cuti, lalu email dengan saat ini kami isinya adalah dengan admin@gmail.com dan passwordnya adalah admin@123 dengan huruf besar di awalan huruf passwordnya. Lalu login menggunakan super admin dengan akses yang dibuat ketika membuat database sebelumnya. Super admin sendiri memiliki fungsi yang cukup luas dibandingkan dengan user lain. Jadi memang ada perbedaan di super admin. Lalu selanjutnya adalah instalasi modul. Jadi modul utama yang digunakan itu adalah modul time off. Untuk melakukan instalasi, masuk ke menu apps, lalu cari di search itu di bar modulnya ya, itu ada time off, kemudian pilih tombol activate. Nah, disitu langsung sudah bisa diaktifkan untuk modulnya sendiri. Selanjutnya untuk mengelola data karyawan, jadi admin dapat membuka manajemen employee. Jadi otomatis data karyawan yang sudah diinput akan tampil di sana. Jadi karyawannya dengan nama, misal contoh karyawan A, nanti sudah bisa terlihat di tampilan list tersebut, dan juga bisa di set juga atasannya itu siapa. Jadi yang melakukan approval, yang mengajukan cuti siapa, yang approvernya atau penyetujunya itu atasannya langsung, itu juga sudah bisa di set di sana nantinya. Lalu untuk selanjutnya adalah input data karyawan baru. Jadi dengan menekan tombol new di menu employee, sistem akan menampilkan form karyawan. Lalu dengan mengisi form tersebut, itu perlu diperhatikan adalah bagian dari approvernya tadi yang sebelumnya dibahas. Jadi ada time off, pilih karyawan, lalu sebagai SR manager atau atasan yang nantinya dapat melakukan konfirmasi pengajuan cuti dari karyawan yang sedang ditambahkan. Jadi ketika menambahkan karyawan baru, nanti di set juga siapa approvernya, baik itu atasannya ataupun HRD atau siapapun itu, nanti sesuai dengan struktur organisasi yang ada di perusahaan tersebut. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Yola Zariat. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Mas Diki. Selanjutnya itu adalah untuk hak akses user. Jadi hak akses kepada user itu diberikan dengan masuk ke menu setting, lalu di bagian bawah navbar itu pilih menu users and companies, kemudian pilih sub menu users. Untuk akun karyawan, bagian human resources and employees and time off itu diatur kosong. Sedangkan untuk HR manajemen diberikan akses administrator. Itu ditujukan untuk akses HR manager yang lebih tinggi dibandingkan akses karyawan. Lalu
Untuk proses mengajukan cuti itu ada 4 proses. Proses yang pertama itu adalah mengajukan cuti, itu karyawan yang mengajukan sorry karyawan yang mengajukan cuti sesuai dengan jatah cuti yang diberikan oleh perusahaan. Rata-rata sih sekitar 12 hari per tahun plus 3 annual leave ya. Itu dari apa yang saya alami. Terus untuk proses kedua itu menunggu konfirmasi. Jadi pengajuan cuti yang telah diajukan oleh karyawan itu menunggu konfirmasi dari HR manager atau admin. Lalu proses yang ketiga itu proses konfirmasi itu terjadi untuk bagian HR manager untuk menentukan keputusan cuti yang diajukan karyawan. Jadi di proses ini HR punya wewenang untuk mengapprove cuti dari karyawan atau mereject cuti dari karyawan dengan alasan tertentu. Lalu proses keempat itu selesai. Jadi setelah karyawan mengajukan cuti, lalu setelah dikonfirmasi oleh HR, pengajuan cuti itu telah selesai, maupun hasil itu ditolak atau diterima. Oke, untuk selanjutnya itu pemberian jatah cuti. Sebelum karyawan dapat mengajukan cuti, HR atau HR manager atau admin ya, harus memberikan jatah cuti terlebih dahulu agar dapat digunakan oleh karyawan untuk mengajukan cuti. Untuk mengatur ini itu bisa akses di menu time off, lalu di bawah navbar itu pilih manajemen dan pilih sub menu allocation. Yaitu ada di sini, isi seluruh kolom pada form mulai dari nama, terus tipe cuti, ada beberapa tipe cuti soalnya, terus tipe alokasi, periode valid, lalu jumlah jatah atau alokasi cuti yang diberikan, lalu bisa pilih siapa saja karyawan yang diberikan jatah. So, jika form sudah terisi, pilih tombol validate untuk menyetujui dan nantinya karyawan dapat mengajukan cuti dengan menggunakan jatah yang telah diberikan. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu ini adalah pengajuan cuti ya. Jadi untuk untuk mengajukan cuti, karyawan itu bisa masuk ke menu time off dan memilih tombol new, itu ada di sini. Lalu selanjutnya diisi form pengajuan ini, karyawan diwajibkan untuk melengkapi form pengajuan cuti seperti tipe cuti, rentang tanggal dari tanggal berapa sampai tanggal berapa contohnya ya, dan deskripsi pengajuan. Jadi itu deskripsinya itu misalnya untuk liburan atau untuk ada keperluan keluarga, seperti itu contohnya. Lalu jika karyawan masih memiliki jatah cuti, maka karyawan masih bisa mengajukan cuti, seperti itu. Jadi kalau misalnya alokasi jatah cutinya telah habis, itu tidak dapat digunakan, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, setelah cuti itu diajukan, lewat pengajuan ini juga bisa digunakan untuk memantau status pengajuan cuti dengan memilih menu My Time di sini dan sub menu My Time Off di bagian navigation bar. Seperti itu. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Irfan. Tempat dipersilakan. Saya Muhammad Irfan Hamid, NIM 11240279,
akan melanjutkan presentasi, yaitu bagian konfirmasi pengajuan cuti oleh HR manager maupun admin. Untuk melakukan konfirmasi pengajuan atau persetujuan, HR manager atau admin bisa masuk ke bagian detail pengajuan dengan menekan pengajuan yang akan dikonfirmasi. Nantinya akan muncul detail pengajuan yang bisa dilihat untuk detailnya seperti di gambar. Lalu HR manager ataupun admin dapat melakukan approve atau persetujuan atau reviews atau menolak. Seperti itu. Jika nantinya HR manager atau admin menyetujui atau menekan tombol approve, otomatis cuti yang diajukan akan masuk datanya ke bagian kolom sebelah kanan. Di sini ada DEA 1 hari untuk cuti tahunan sudah di-approve. Lalu tombol-tombol yang di bagian kiri atas seperti approve dan seperti approve sudah hilang. Di sini tinggal sisa yang reviews. Artinya eh, pengajuan cuti sudah disetujui oleh HR manager. Itu. Selanjutnya yaitu, nah, untuk di bagian karyawan, di sini bisa dilihat di menu time off, lalu submenu my time off, bahwa cuti tahunan yang sudah diajukan, statusnya sudah berubah dari yang sebelumnya itu approved menjadi approved. Yang artinya status pengajuan cuti disetujui seperti itu. Yang terakhir yaitu halaman pelapor. Ini ada di bagian HR manager maupun admin dengan masuk ke menu time off, lalu masuk ke pilih di sebelah bagian navbar reporting, lalu masuk ke time off analysis. Di sini ada beberapa pilihan seperti berdasarkan karyawan yang mengajukan cuti, lalu berdasarkan status pengajuannya, terus berdasarkan waktunya juga bisa. Selanjutnya mungkin saya akan melakukan demonstrasi untuk penerapan sistem ERP pengajuan cuti ini, mulai dari pembuatan database hingga nantinya bisa menghasilkan laporan. Seperti itu. Untuk pertama kita buat database terlebih dahulu. Di bagian kolom master password kita bisa gunakan master password yang sudah digenerate ketika instalasi pertama. Karena ini kita membuat database baru, sebelumnya kita sudah buat, maka database master passwordnya sudah tergenerate. Seperti itu. Untuk database name-nya kita bisa menggunakan misalnya ERP cuti. Lalu emailnya di sini email yang digunakan untuk login sebagai super admin atau admin utama, misal admin@gmail.com. Lalu passwordnya misal admin 123. Untuk phone number, language, country, dan demo data ini bisa dikosongi. Lalu create database. Maka otomatis sistem Odoo akan melakukan pembuatan database. Kita tunggu sebentar. Ya, jika sudah seperti ini, maka kita tinggal login sebagai super admin berdasarkan menggunakan akun yang sudah kita daftarkan sebelumnya, yaitu admin@gmail.com dengan password admin@123. Ya, kita sudah masuk ke halaman utama dari Odoo-nya. Untuk yang pertama, kita bisa melakukan instalasi modul yang kita gunakan, yaitu time off.
Nah, ini jika sudah ditemukan, kita tinggal activate untuk instalasinya. Untuk modul time off ini otomatis melakukan instalasi untuk beberapa modul juga, termasuk employees yang nantinya juga akan kita gunakan. Kita tunggu sebentar untuk proses instalasinya. Ya, jika sudah, maka di bagian menu ini akan muncul beberapa tambahan menu yang tadinya hanya ada apps dan setting, sekarang sudah ada employees dan time off yang nantinya kita akan gunakan. Untuk pertama, sebelum masuk ke employees dan cuti, kita bisa setting dulu untuk company atau perusahaan dengan masuk ke menu settings, lalu di bagian navbar pilih user dan companies, lalu pilih companies. Di sini untuk defaultnya sudah ada dengan nama my company, bisa disetting misalnya bikin kreatif digital agency. Di sini bisa ganti logo dan sebagainya. Jadi kita fokusnya akan ke user. Setelah company berhasil diupdate, namanya sudah berubah menjadi bikin kreatif digital agency, kita setting hak akses untuk admin, HR manager, dan juga karyawan. Untuk setting hak akses, kita bisa masuk ke masih di menu yang sama. Lalu untuk di navbar, kita pilih submenu users. Nah, di sini ada administrator yang tadi kita buat untuk superadmin. Untuk menambah user baru bisa lewat new. Misal kita bikin dengan nama Dea, password emailnya dea@gmail.com. Lalu di bagian yang harus disetting yaitu bagian human resource. Di sini ada employees dan time off. Ini dua modul yang nantinya kita akan gunakan. Kita untuk akses karyawan bisa disetting menjadi dikosongkan saja. Jadi untuk employees dan time off-nya hak aksesnya kosong supaya nantinya tidak bisa setting ya untuk menambahkan data master seperti itu. Lalu jika sudah bisa di community user jika mau menambahkan user baru bisa di new. Misal kita tambahkan satu karyawan lagi dengan nama Doni, emailnya doni@gmail.com. Masih sama, bagian employees kita kosongi, time off juga kita kosongi. Lalu kita tambahkan untuk HR manager yang nantinya akan mengelola pengajuan cuti. Misal kita kasih nama Rangga, lalu emailnya Rangga. Selanjutnya untuk human resource-nya di bagian employees dan time off bisa diberikan akses administration atau administrator agar si Rangga ini nantinya bisa menambahkan data employees atau karyawan, lalu juga bisa melakukan konfirmasi ke bagian pengajuan cuti yang diajukan oleh karyawan. Oke, kita masuk ke user lagi untuk mengecek apakah sudah terinput. Ya, sudah masuk Dea, Doni, dan Rangga. Lalu supaya 3 akun ini nantinya bisa login, bisa kita setting dengan mengubah password ya, mengubah password secara default karena ini kan kebetulan emailnya menggunakan email dummy.
Misal password kita setting sesuai nama ya, yang password ini dulu rambut yang password. Lalu kita masuk lagi ke usernya. Di sini kita ada ya. Di sini ada tombol tambahan yaitu create employee. Kita klik untuk menambahkan langsung ke data karyawannya. Lalu di sini juga, lalu Rangga juga. Selanjutnya yaitu masuk ke data employees atau karyawan. Kita setting terlebih dahulu di bagian misal job positionnya content writer. Sini kita bisa masukkan detail-detailnya, misal kreatif, lalu posisinya content writer. Lalu yang perlu disetting yaitu bagian di tab work information. Nah, di tab work information ini ada approvers, yang artinya ketika si Dea ini mengajukan cuti, siapa yang bisa melakukan approve. Nah, di sini karena yang bisa melakukan approve yaitu HR manager atau admin, bisa kita pilih Rangga yang tadinya kita setting sebagai HR manager. Itu lalu untuk organisasinya bisa dipilih di bagian manager, bisa pilih Rangga juga. Nanti di bagian organizationnya ada keterangan bahwa Dea di bawahnya Rangga dan Rangga membawahi Dea, seperti itu. Sama juga dengan Doni, misal graphic designer, departemen kreatif juga, graphic designer. Untuk work information juga di bagian approvers, time off juga disetting ke Rangga dengan manajernya Rangga. Karena nanti ketika melakukan pengajuan cuti, yang melakukan approval atau persetujuan itu Rangga. Yang terakhir yaitu karyawan atas nama Rangga, job posisinya HR manager, departemen human resource, posisinya HR manager. Karena Rangga ini bisa dibilang paling tinggi, maka untuk time off-nya bisa menggunakan administrator sebagai approval. Seperti itu, cek ya. Selanjutnya yaitu pemberian jatah atau allocation cuti. Jadi sebelum karyawan bisa melakukan data allocation, nantinya HR manager atau admin harus menambahkan terlebih dahulu untuk yang jatah atau allocation. Nah, coba menggunakan akun Rangga yang sebagai HR manager. Karena kan ini bisa dibilang pekerjaannya Rangga. Dan masuk ke dashboardnya Rangga, lalu kita ke time off. Sebelumnya mungkin kita bisa tambahkan dulu untuk tipe-tipenya. Tipe-tipe cutinya ini bisa disetting terlebih dahulu. Misal kita tambah 2 tipe cuti yaitu cuti sakit,
Settingnya di sini approvalnya employees approver dan time of officer, lalu request allocationnya iya. Ini jika mau menggunakan yang alokasi atau jatah, no limit ini untuk semisal nggak perlu jatah. Misal kita untuk sakit, lalu employee request-nya extraordinary request allow, yang artinya karyawan bisa melakukan pengajuan itu untuk apa namanya alokasinya. Jika di allow, maka otomatis harus HR manager maupun admin yang membuat alokasinya. Gitu. Misal lalu untuk approval wajib disetting ke approve by time of officer untuk agar tidak otomatis terapprove seperti itu. Lalu di bagian bawah kita bisa milih logo-logonya, misal kita menggunakan ini. Oke, lalu selanjutnya cuti tahunan. Settingan juga sama. Menggunakan ini. Ya, sudah terinput. Lalu untuk allocation atau jatahnya bisa di bagian sini ke menu submenu my time, lalu submenu my allocation. Salah. Ke manajemen, lalu allocation. Nah, di sini pemberian jatah, new allocation, misal untuk cuti sakit, untuk employees-nya, Dea dan Tony. Lalu untuk validnya dari bulan Januari misal sampai Desember. Untuk allocation-nya misal untuk 1 tahun jatah cuti sakitnya 30 kali atau 30 hari. Lalu ada attrition, tidak diisi, tidak masalah, atau bisa diisi untuk keterangan. Misal jatah cuti sakit selama setahun adalah 30 hari. Lalu validate, time off-nya dipilih dulu. Karena ini cuti sakit, maka kita pilih cuti sakit, lalu validate. Nah, otomatis menambah jatah cuti sakitnya karyawan yang dipilih selama 30 hari. Lalu selanjutnya new allocation lagi untuk yang cuti tahunan. Dia dan Tony lagi cuti tahunan valid dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember, 12 hari. Jatah cuti tahunan 12 hari. Lalu validate untuk menambahkan. Ya, ini sudah tertambahkan. Lalu selanjutnya kita coba untuk melakukan pengajuan cuti. Misal kita menggunakan akun Dea. Nah, untuk akun Dea karena settingannya atau aksesnya hanya user atau kosong ya tadi di bagian usernya, maka menu di navbarnya lebih sedikit. Dan di sini bisa dilihat untuk cuti sakit jatahnya sudah masuk 30 hari.
Ada peringatan karena kan jika menggunakan 30 hari tidak lebih dari 2025, terus cuti tahunan 12 hari bisa dipakai. Oke, selanjutnya untuk melakukan menambah cuti atau mengajukan cuti, bisa di sini ada tombol new atau di bagian my time off juga bisa, lalu new juga. Kita menggunakan ini di dashboard. Nah, di sini ada form new time off, lalu tipenya bisa dipilih atau mau menggunakan cuti sakit atau cuti tahunan. Misal kita gunakan cuti sakit, selanjutnya pilih range tanggal. Misal kita mengajukan cuti sakit dari tanggal 8 sampai tanggal 10 apply, maka otomatis terisi 3 hari. Lalu deskripsinya, misal saya mengajukan cuti sakit selama dari dikarenakan saya harus rawat rumah sakit. Lalu save and close. Jika sudah, maka kita bisa cek di bagian menu di navbar My Time, lalu My Time Off. Nah, di sini sudah ada pengajuan baru dengan tipenya cuti sakit, deskripsinya seperti yang kita masukkan di form, lalu start date dan end date-nya juga sama, lalu durasinya 3 hari, otomatis terisi ketika memilih range tanggalnya. Lalu statusnya to approve, yang artinya masih harus menunggu persetujuan dari HR manager maupun admin. Kita bisa lihat detailnya dengan cara klik. Ya, di sini ada sedikit detail ya yang diajukan oleh dia. Tipenya apa, cuti sakit, tanggalnya dari mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, durasi waktunya, dan juga deskripsinya. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk di sini juga bisa mengatur ya, bisa edit. Lalu kita coba misalnya untuk melakukan konfirmasi menggunakan akun Rangga. Lalu ke time off, kemudian di menu manajemen di navbar, lalu time off. Nah, di sini pengajuan cuti yang dilakukan oleh karyawan akan muncul di sini. Dari karyawannya Dea, tipenya cuti sakit, deskripsinya seperti yang diinputkan, tanggal mulai tanggal selesai, durasi. Di sini bisa langsung approve dan reviews. Cuma kita juga bisa melihat di detailnya untuk melihat misalnya di Dea di 2025 sudah melakukan berapa cuti, terus di apa namanya, di departemen kreatif sudah berapa orang yang melakukan cuti. Seperti itu untuk riwayatnya, riwayat singkat. Lalu kita bisa approve menggunakan akun HR Manager, approve. Nah, untuk ini menggunakan double approval ya, yang tadi pertama sudah approve, lalu untuk konfirmasi apakah benar-benar mau di-approve atau tidak. Misal kita validate, sudah benar, cutinya sudah benar, data-datanya sudah benar, validate. Ya, otomatis statusnya sudah approve, dan ketika kita lihat di bagian time off sudah hilang, yang artinya
cuti sudah berhasil diberikan ke akun DEA atau ke karyawan DEA, kita bisa cek di bagian time off, lalu my time off, statusnya sudah approve, yang artinya cuti sudah disetujui, seperti itu. Mungkin ada beberapa setting tambahan seperti notifikasi, ini di bagian admin. Setting. User. Ini bisa untuk mengaktifkan receive notification in Odoo. Saya ketika mengajukan pengajuan cuti terus melakukan pengajuan sudah dikonfirmasi statusnya oleh HR Manager, akan ada notifikasi. Yang terakhir yaitu laporan. Untuk mendapatkan laporan, kita bisa masuk ke menu yang sama yaitu time off. Lalu untuk di bagian navbar kita pilih reporting, submenu by employee. Nah, ini otomatis menampilkan data-data yang pengajuan cuti yang sudah diproses, baik diterima maupun ditolak, akan muncul di sini. Misal kita ini kan menggunakan tipenya employee, bisa filternya bisa dirubah-rubah, misal menggunakan status, karena yang dia tadi di approve, maka masuknya approved. Terus bisa juga menggunakan start date, terus approved. Ini yang namanya statusnya approved aja, second approval. Lalu di sini ada yang cancel dan lain-lain berdasarkan kebutuhan. Itu otomatis tampil datanya seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk implementasi pengajuan cuti, sistem pengajuan cuti menggunakan Odoo 17. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.